orang-orang barat sekarang lagi demen-demennya namanya intermittent fasting. Intermittent fasting itu begini. Jadi mereka berpuasa 16 jam, nanti 8 jamnya mereka makan gitu kan. Jadi 16 jam makan, 16 jam puasa, 8 jamnya mereka makan. Ya, jadi ada waktu mereka namanya fat state, ada namanya fasting state gitu kan. Ada yang menambahkan lagi 20 jam mereka puasa, 4 jam dia makan. Padahal sebenarnya dalam Islam itu kita sudah punya protokol-protokol seperti itu yang sangat-sangat jelas. Ya, yang dicontohkan dengan puasa-puasa sunnah Nabi SAW. Bahkan Nabi kita SAW itu, ini nggak boleh contohkan kita. Hampir tiap hari mereka, kalau nggak ada makanan, beliau kan berpuasa. Yang dikenal sebagai puasa wisol. Ya, seperti itu. Jadi, subhanallah ya teman-teman sekalian, protokol-protokol atau mungkin petunjuk-petunjuk seperti ini tinggal kita ikutin saja. Ya. Jadi bagaimana menganalisa puasa itu kalau kita mau aplikasikan. Jadi sebenarnya sederhana sekali. Jadi semua pertama harus pahami teman-teman sekalian ya, kalau kita berpuasa, puasa sunnah atau puasa wajib, diniatkan semua karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita untuk sehat, bukan. Tapi sehat itu adalah bentuk dari sebuah mungkin buah dari ketaatan kita pada Allah Azza wa Jalla. Jadi misalkan nih, saya ilustrasi begini aja. Dalam tubuh seseorang itu penuh dengan energi yang tidak terpakai dalam bentuk lemak. Ya. Maka energi ini kalau mau dipakai caranya gimana? Caranya ya kita jangan memasukkan bahan baku utama lagi. Jadi contoh beginilah. Misalkan kita berangkat dari Jakarta ke Bandung. Ya, Jakarta Bandung misalkan sajalah, asumsi sajalah. Butuh bensin katakanlah 50 liter misalkan. Nah, 50 liter ini ternyata 40 liternya cadangan, tangki utama, 10 liternya tangki cadangan. Jadi 50 liternya 40-nya itu tangki utama, 10 liter tangki cadangan. Ya. Maka subhanallah, kalau kita pertanyaannya mau memakai tangki cadangan dengan asumsi kita sampai ke Bandung ya, maka caranya apa? Ya kalau mau pakai tangki cadangan, maka selama Jakarta Bandung itu jangan berhenti di pom bensin gitu. Ya, jangan berhenti di pom bensin. Maka tangki cadangan akan terpakai. Nah, tangki maksudnya gimana dalam tubuh kita? Jadi, tangki utama kita itu bahan baku atau bahan bakar utama kita itu glukosa. Ya, glukosa, dan bahan bakar cadangan kita namanya lemak. Jadi kalau mau ya ini saya tidak mengajarkan bentuk-bentuk diet tertentu, tidak, tapi lebih ke arah bagaimana ini dibakar dulu nih lemaknya. Ya, tapi tidak maksudnya dibakar semua, enggak. Tapi tetap harus ada yang tersisa di situ dalam bentuk nanti kita ubah menjadi daging. Ya, massa otot gitu kan. Jadi subhanallah, ketika diubah Bapak sekalian ya, atau mungkin bahan bakar cadangannya dipakai, maka lemak akan menjadi bahan bakar utamanya tubuh kita sehingga orang tuh lebih powerful. Ya. Makanya sebenarnya kalau kita lihat di Ramadan, sebenarnya kita sudah diberikan kesempatan makan yang sangat sedikit sebenarnya, karena sibuk dengan ibadah. Ya. Sibuk dengan ibadah. Jadi akhirnya lama-kelamaan ya tidak heran lemaknya terbakar semua, tapi catatannya puasanya harus benar. Puasanya harus bukan harus sih, sahur dan bukanya juga jangan suka-sukanya dia gitu loh. Ya, kalau puasa, kalau berbukanya sama sahurnya sama juga kayak biasa ya nggak ada bedanya puasanya. Jadi tidak akan bisa tidak akan bisa diperbaiki itu pencernaannya. Ya. Nah itu yang pertama. Jadi berarti memperbaiki pencernaan kita itu dalam Islam caranya dengan cara apa? Caranya dengan cara puasa. Ya. Tapi buka dan sahurnya atur. Ya. Teman-teman bisa, kalau nggak salah saya pernah tulis itu di Instagram juga, tentang Ramadan Challenge JSR kalau nggak salah tulisan itu. Tapi udah lama, setahun itu 2 tahun yang lalu. Saya pernah tulis. Itu luar biasa. Nah tapi kalau sudah mencapai titik tertentu, sudah badan sudah asik, sudah enak, ya kita perlu gizi yang seimbang. Ya, saya tidak melarang makan nasi. Ya. Bukan, saya tidak melarang makan karbohidrat, tapi saya lebih menyarankan makanlah karbohidrat yang sehat. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus